Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu si kuda di bulan Februari 2021. Kita lihat sama-sama ya. Nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita pilih kartu untuk kamu si kuda. Kartu yang paling kiri. Di sini ada buket bunga. Sesuatu yang indah berarti ada hal yang menyenangkan. Ya. Kalau ini menanyakan tentang kabar, bisa jadi ada kabar baik ya. Untuk pekerjaan ataupun usaha kamu, mungkin ada jalan keluar yang selama ini kamu tunggu. Termasuk kalau hubungan pribadi, sepertinya ada hal yang menyenangkan, ada hal yang membuat kamu bahagia, ada hal yang membuat kamu bergairah lagi. Kita lihat kartu berikutnya. Ya, di sini ada kartu surat, berarti ada hal baik, ada kabar baik yang membuat kamu happy. Oke? Sesuatu yang selama ini mungkin kamu pendam di hati, ya. Tiba-tiba dengan bantuan alam semesta sepertinya ada hal yang menyenangkan, ada hal yang membuat kamu kembali bersemangat, bergairah lagi. Bisa jadi ada panggilan kerja atau juga ada kontrak kerja baru gitu ya. Ada kontrak kerja sama baru kalau ini bisnis, kalau ini usaha. Oke? Intinya ada hal yang menyenangkan, ada hal yang membuat kamu kembali bersemangat lagi. Termasuk dalam soal hubungan berarti ada hal yang membuat kamu berbunga-bunga lagi. Oke? Kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada kartu tikus. Kartu tikus negatif, mungkin masih ada sesuatu yang membebani kamu. Rasa nggak percaya diri, rasa khawatir, rasa cemas, ini energi negatif kamu. Apa yang kamu pikirkan ini tidak seburuk yang terjadi. Jadi berusahalah untuk menyingkirkan energi negatif yang ada di dalam hati dan juga pikiran kamu. Oke? Khawatir boleh, tapi jangan sampai mengganggu kita untuk maju ke depan. Ya? Kita ambil kartu berikutnya. Ada matahari. Ya? Coba kita ambil biar lengkap kartu berikutnya. Kartu matahari sangat positif. Kartu ular. Oke. Negatif. Kalau saya lihat dari kartu tengah ini, dalam tebaran kartu Belanda, ini kartunya posisi nomor 1. Kamu masih khawatir, kamu masih cemas, kamu masih takut gitu ya. Bisa jadi ya, mungkin keadaan finansial kamu sekarang ini tidak terlalu baik ya. Mungkin juga ada hal yang sangat membebani pikiran kamu. Lihat di sini,
Ada kartu surat bermirror dengan kartu matahari. Ini bagus ya. Kabar baik yang bisa membuat kamu punya kepercayaan diri lagi di sini ya. Jadi untuk kartu tikus ini, berusahalah menyingkirkan pikiran negatif kamu supaya kartu matahari ini benar-benar terjadi di bulan Februari. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Hidup ini seperti roda. Ketika kita berada di bawah, ya kita nggak perlu merasa tidak berdaya gitu ya. Berputar. Saatnya kita menyadarkan diri kita ketika kita melakukan kesalahan ataupun melakukan kekeliruan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar selagi kita berusaha. Mungkin ada hal yang harus kita buang. Karakter kita atau sifat buruk kita yang selama ini kita tidak menyadarinya gitu ya. Istilah kata tuh gini, sifat buruk kita yang kita merasa oh ini benar, belum tentu baik untuk kita. Ya. Singkirkan semua pikiran negatif kamu termasuk niat yang tidak baik. Hidup ini jujur-jujur aja. Ya, supaya kita terhindar dari masalah. Ketika kita jujur, walaupun mungkin pahit awalnya, tapi ini akan membawa hal baik untuk kita ke depannya. Ya. Jangan takut kekurangan. Jangan takut untuk mengalami hal yang berat ketika kita menjalani hidup ini untuk mencapai apa yang kita mau. Halangan, masalah, itu wajar aja. Ya. Jangan cari masalah. Jangan tipis kuping. Jangan terlalu ingin tahu urusan orang. Oke? Belajar untuk mengerem. Dalam arti kata, segala sesuatu kalau memang nggak penting ya kita nggak usah paksain. Supaya keuangan kita tidak semakin buruk. Supaya kalau kita punya hutang ya jangan bertambah banyak lagi. Ya, belajar untuk hidup prihatin ya. Rezeki sekecil apapun ya kamu syukurin. Jangan merasa kurang terus, ya. Jangan merasa haus terus. Oke? Seberat apapun ujian dalam hidup kamu, saya melihat pelan-pelan akan ada jalan keluar ya karena di sini ada kartu matahari. Ya. Kartu bucket bunga ini energinya positif, tapi kalau kamu selalu berpikir negatif, maka yang kamu dapatkan juga negatif. Lihat di sini ada kartu ular. Ya. Hal yang tadinya sebenarnya nggak ribet ya, kamu bikin ribet. Oke? Ular itu kan selalu melingkar ya. Jarang kalau ular itu lurus ya posisinya. Jadi yang perlu kamu perbaiki ya cara berpikir kamu. Energi positif akan menarik hal positif juga. Tapi ketika energi negatif menguasai diri kamu, yang datang ya masalah. Ya. Ular. Saya jelaskan kalau untuk pekerjaan, untuk bisnis, mungkin kamu perlu hati-hati, bukan mungkin lagi, kamu harus waspada ya. Kalau kartu tikus ini mewakili diri kamu, berarti kamu harus membuang niat buruk kamu, niat yang tidak baik ya. Mungkin mau jalan instan, ini harus disingkirkan. Oke? Saya nggak bisa menjamin kartu matahari ini benar-benar terjadi kalau kamu punya niat yang tidak baik. Lurus-lurus saja. Nggak perlu kita menyimpang untuk mendapatkan sesuatu yang kita impikan selama ini, termasuk rezeki. Ya. Bisa jadi kalau kartu tikus ini mewakili orang lain, ya kamu harus waspada. Berarti ada yang iri, ada yang dengki. Ada yang menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi sama diri kamu. Ya. Bisa jadi difitnah orang, bisa jadi kamu dihasut orang. Jangan tipis kuping.
Ya, lihat di sini. Bucket bunga bermirror dengan kartu ular. Sebenarnya ada hal baik yang bisa kamu dapatkan, tapi kalau kamu terlalu khawatir, terlalu takut ya, justru kamu akan mendapatkan masalah gitu ya. Harus percaya. Ketika kita punya niat baik, maka niat baik kita itu akan kembali ke diri kita. Tapi ketika kita punya niat yang tidak baik, justru niat yang tidak baik itu akan kembali ke diri kita juga. Ya, si kuda, hati-hati. Mungkin ada orang yang selama ini mungkin nampak baik ya, nampak seperti orang yang gimana ya, kadang-kadang ada orang yang berkata manis ya, halus, tapi niatnya gak tulus. Saya melihat di lingkungan kerja atau lingkungan bisnis kamu, jangan gampang percaya dengan orang, jangan gampang tertipu ya. Hati-hati dengan keuangan kamu, akan semakin buruk ketika kamu ketipu orang, ketika kamu gampang percaya dengan orang. Justru ada orang yang berniat untuk manfaatin diri kamu. Ya. Ini kartu positif, ini positif. Ya, ini juga bagus, tapi dua kartu negatif ini, tikus dan ular ya. Benar-benar ketika kamu lengah, kamu bisa mendapatkan masalah gitu ya. Jangan sampai kesalahan orang lain dilimpahkan ke kamu, difitnah gitu ya. Lingkungan kerja, hati-hati. Bekerja sebaik mungkin, jangan sampai ada celah orang untuk menjatuhkan kamu. Ya. Dalam bisnis juga, jangan berspekulasi. Ya, kamu akan merugi di sini. Ada ular. Ular itu kan lidahnya bercabang. Jadi apa yang dia ucapkan belum tentu itu dari hati dia. Kamu harus hati-hati, waspada. Oke? Dan saya yakin ketika kamu energinya positif, maka masalah ini akan terhindar. Ya. Tapi ketika energi kamu negatif, ya kamu akan gampang untuk dijebak orang. Oke. Soal rezeki. Peluang kamu untuk mendapatkan rezeki ada, tapi peluang kamu untuk dirugikan juga ada. Ya. Dan saya lihat akan ada kabar baik untuk kamu. Sepertinya apapun masalah kamu di bulan Februari ini, saya melihat akan ada jalan keluar. Termasuk soal hubungan, sepertinya akan ada sesuatu yang menggairahkan lagi ketika kamu terbuka dengan pasangan kamu. Kan kartu surat ini kan tertutup. Saatnya kamu terbuka. Saatnya kamu mengungkapkan apa yang ada di hati kamu. Jangan malu. Ya. Keterbukaan akan membuat semuanya menjadi jelas. Oke? Lihat di sini kartu bucket bunga. Hal yang membahagiakan ini, ya, kalau kamu tidak bisa menjaga, ya, kalau kamu tidak bisa memberi mungkin kepercayaan terhadap pasangan kamu, yang akan timbul malah masalah. Kamu akan dililit masalah, ya. Boleh kalau kita berpikir, oh takut nanti kepercayaan saya dikhianati. Kalau kamu berpikir begitu, ya kamu akan mendapatkan hal yang itu juga. Jadi singkirkan pikiran negatif ini. Saya tahu mungkin di dalam rumah tangga kamu ada yang berkhianat, ada yang mungkin menggerogoti hubungan suami istri ya. Bisa jadi ada salah satu antara kamu, bisa kamu yang membawa orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, bisa juga pasangan kamu. Tapi di sini saya melihat rumah tangga kamu masih bisa diselamatkan. Karena di sini ada kartu matahari. Berarti masih ada hal yang bisa menyinari hubungan kalian. Kegelapan itu akan berganti dengan cahaya. Ya. Ketika kamu mencoba memperbaiki hubungan kamu, maka tidak ada hal yang tidak mungkin, ya. Hal yang menggerogoti ini bisa kamu atasi. Bisa berlalu. Ini lihat. Pengkhianat ya. Kartu ular. Orang ketiga dalam rumah tangga kamu. Yang selama ini mungkin sangat-sangat mengganggu hubungan kalian. Tapi karena di sini ada kartu matahari,
berarti masih ada harapan untuk kalian mempertahankan rumah tangga kalian. Oke? Jangan mencari kesalahan pasangan. Ketika kita mau memperbaiki hubungan, justru kita harus mengingat sekecil apapun hal baik yang ada dalam pasangan kita. Memberi kepercayaan bukan berarti kita bodoh, tapi kita ibarat kata tuh ya mencoba untuk memberi, ibaratnya apa ya, kesempatan gitu, supaya rumah tangga kamu bisa diperbaiki. Toh hasilnya apa ya, serahkan ke alam semesta. Ada orang yang berkhianat dalam rumah tangga, dan kamu ada yang merasa tersakiti, itu wajar. Oke? Tidak ada manusia yang sempurna. Terkadang begini, kita harus sadar diri. Kenapa pasangan kita bisa melakukan hal yang menyakitkan, hal yang mungkin menurut kita, oh ini nggak adil. Kamu harus berkaca. Bisa jadi ada kesalahan yang kamu lakukan, ya, yang kamu tidak menyadari. Mungkin kamu kurang memperhatikan pasangan kamu, kurang respon, ya, terlalu cuek karena sibuk dengan pekerjaan ataupun sibuk mengurus anak. Ya, hal kecil seperti itu kadang-kadang tidak kamu sadari. Oke? Saya rasa ini aja yang untuk single atau single parent juga saya melihat ya sepertinya harus ada kejelasan hubungan kamu dengan orang yang menjalin hubungan dengan kamu sekarang ini. Karena saya melihat karakter kalian sama saja ya, 11-12 gitu ya. Ada yang menggerogoti, ada yang berkhianat, sama saja. Bisa jadi kamu yang berkhianat, bisa juga pasangan kamu itu. Saya melihat masih banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan ya di bulan Februari ini. Justru saya mengingatkan kamu untuk fokus ke finansial kamu, atau ke karir kamu, atau ke pekerjaan kamu, atau ke bisnis kamu saja. Soal hubungan sepertinya ini toksik ya. Kamu untuk melanjutkan juga harus berpikir ulang ya. Gitu, karakter pasangan kamu dan karakter kamu juga sama saja gitu ya. Sama-sama harus mawas diri, sama-sama harus memperbaiki pribadi masing-masing. Saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar. Merasa cocok silahkan konsultasi, merasa tidak berarti ini bukan energi kamu. Ini bukan personal reading, ini general, mohon dipahami. Untuk konsultasi dengan Jemponda biayanya 2 juta dan tidak bisa pakai biaya lama ya. Saya sengaja menyebutkan biaya supaya kalian tahu, dan bagi yang mau konsultasi menghubungi WA ya monggo. Tapi kalau hanya bertanya-tanya saja gitu ya, menanyakan hal yang sama, oh biayanya berapa, kan saya sudah menyebutkan biayanya, jadi tidak perlu bertele-tele. Ini permainan energi, kamu merasa ketarik energinya, silahkan konsultasi, tapi kalau merasa berat jangan dipaksakan ya. Selamat Hari Raya Imlek ya, selamat Hari Valentine ya, penuh kasih sayang. Oke, saya mendoakan untuk kita semua mendapatkan segala hal baik, segala hal yang menyenangkan di tahun baru Imlek ini ya. Tahun tikus, semua hal yang menggerogoti kita tinggalkan, kita sambut tahun kerbau. Siapapun yang bekerja keras, dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.